Shalom. Di setiap bulan kita akan ada devotion khusus, eksposisi ya. Sudah mulai bulan Maret itu kita menjalaninya, sudah masuk ke bulan yang keempat. Nah, kali ini kita akan masuk ke Matius 11. Memang ya materinya acak karena kan menyesuaikan tema juga kan ya. Kita masuk, apa sih isi intinya dari Matius 11 ini? Yang pertama itu menyorot keraguan Yohanes Pembaptis. Yang kedua yaitu kecaman Yesus terhadap kota-kota yang keras hati. Yang ketiga, ajakan Yesus yang penuh kasih kepada semua yang letih lesu dan berbeban berat. Nah, dari inti tadi itu kita bisa menarik latar belakangnya itu apa sih sebenarnya. Latar belakangnya ini sebenarnya kok bisa sampai ada perikop ini itu. Yang pertama yaitu Herodes Antipas, penguasa wilayah Galilea dan Perea maksudnya pakai P, jatuh cinta kepada Herodias yang merupakan istri saudaranya sendiri dan juga merupakan iparnya, lalu yaitu saudaranya bernama itu Herodes Philippus ya. Nah, di sini dia itu menceraikan istrinya, kemudian menikahi Herodias. Nah, di sini muncul masalah ketika Yohanes menegurnya di depan umum dengan sebutan tidak halal menurut hukum Taurat, karena hal itu adalah perzinahan dan pelanggaran besar. Nah, di sini Herodes marah lalu memenjarakan Yohanes dan akhirnya menuntun kepada kematian Yohanes dengan kepalanya yang dipenggal. Nah, ini di perikop lain di Lukas 3:19-20 diceritakan bahwa menambahkan bahwa Yohanes menegur Herodes itu bukan hanya karena masalah Herodias, tapi juga kejahatan-kejahatan lain yang diperbuatnya. Next, tentang Yesus dan Yohanes Pembaptis. Itu ada di ayat 2-19 ya. Di sini Yohanes Pembaptis waktu di penjara sempat meragukan kemesiasannya Yesus, walaupun sebelumnya ia sudah membaptis Yesus. Maka itu untungnya Yohanes itu meminta murid-murid Yesus untuk menanyakan hal tersebut pada Yesus. Nah, tapi jawaban Yesus apa? Yaitu Yesus menjawab dengan bukti-bukti pelayanannya yang sudah dia lakukan selama itu. Seperti yang dikatakan di ayat 4 sampai yang ke-6. Ya memang gak mudah ya, apalagi di penjara kayak gitu, menghidupi kayak gitu. Kita baca di ayat 4 sampai ke 6 tadi itu ya, supaya kita tahu sebenarnya apa jawabannya. Yesus menjawab mereka, pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta ditahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik, dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan aku. Nah, di sini muncul pelajaran
teologis yang bisa kita ambil dari perikop tadi itu ya. Yang pertama itu ujian iman. Nah, iman itu seringkali diuji dalam keadaan sulit, seperti contohnya tadi Yohanes Pembaptis itu di dalam penjara itu ya. Yang kedua itu identitas Yesus. Yesus menegaskan jati dirinya, karya nyata yang tadi melalui ayat yang kita baca tadi itu, dan ukuran kemuliaan di mata Allah berbeda dengan ukuran kemuliaan yang ada di dunia. Nah, sebenarnya siapa sih Yohanes Pembaptis dan orang yang baptis Yesus itu? Yohanes Pembaptis adalah Elia yang akan datang. Tapi itu bukan Nabi Elia fisik, tetapi mengambil peran sebagai Nabi Elia, yaitu mengambil peran Nabi Elia, yaitu menegur dosa dengan keras dan membawa umat kembali kepada Allah. Seperti yang katakan di ayat 12 sampai yang ke-14. Nah, di perikop itu tadi juga Yesus itu mengecam sikap generasi itu yang tidak merespon kebenaran, yang cuma mencari kesalahan-kesalahan saja, sampai kayak begitu loh Tuhan Yesus itu. Nah, aplikasinya itu apa sih? Iman di tengah penderitaan. Nah, kalau kita ragu ke janji Tuhan, terutama kalau kita ragu pada janji Tuhan, terutama di tengah penderitaan, namun iman kita harus tetap bertumbuh pada karya Kristus. Pada karya Kristus. Yang kedua itu fokus pada karya Kristus. Ketika kita dalam keraguan, ingatlah mujizat dan ajaran Yesus yang telah terbukti. Yang ketiga, bukan perasaan semata, itu loh. Iman sejati melampaui emosi sesaat dan berakar pada kebenaran ilahi. Next. Nah, karena itu Tuhan Yesus itu mengecam beberapa kota yang keras hati, seperti yang ada di ayat 11, ayat 20 sampai ayat 24. Nah, kecamannya ini apa sih? Korazim, Betsaida, dan Kapernaum melihat banyak mujizat, tapi nggak bertobat. Memang sebetulnya mujizat itu tidak dirancang untuk bertobat, tapi setidaknya kalau lihat mujizat itu tahu kalau Tuhan itu di situ, kerajaan Allah sudah dekat gitu loh ya. Maka itu sampai kota-kota tadi itu sampai dibandingkan dengan Tirus, Sidon dan kota Sodom ya, yang kota yang jahat-jahat di PL, banyak sekali ho hi he, LGBT dan sebagainya itu ya, sampai itu yang berhubungan seksual dengan binatang pun juga ada di sana ya. Nah, justru kota Sodom dengan bagaimana daripada kota-kota yang tadi disebutkan ya, karena lebih apa ya, karena nggak mau percaya ya mereka itu ya. Kalau mereka kayak misal melakukan dosa besar akhirnya tobat, masih bisa tuh masuk surga. Tapi kalau pada akhirnya mereka nggak mau percaya Yesus, ya sudah, mereka ya nggak bisa masuk surga gitu ya. Nah, ini apa sih yang bisa kita ambil dari kota-kota tadi itu pelajarannya? Yang pertama, yaitu tanggung jawab besar. Nah, kesempatan besar, hati tanggung jawab yang besar. Yang kedua, hati yang keras. Nah,
mujizat itu tidak otomatis mengubah hati kita. Hati kita yang keras tetap bisa menolak walaupun melihat tanda-tanda mujizat yang besar. Ingat tuh waktu bangsa Israel dulu sudah lihat banyak mujizat, kayak contohnya laut Tebrau terbelah, sampai bisa nutup lagi itu mana, sampai itu banyak hal, tapi pada akhirnya nggak bisa nggak nggak bisa mengobati mereka akhirnya nggak bisa taat gitu loh ya. Ya ini dia respon hati sebenarnya. Tuhan tuh melihat respon hati daripada pengalaman religius. Kita mengambil respon hatinya itu gimana, bukan sekedar pengalaman religius yang kita alami. Nah ini yang penting, artinya bahaya yang dalam tanda kutip terbiasa. Nah orang Kristen masa kini juga bisa beresiko kayak gitu, terbiasa dengan firman dan mujizat tapi tanpa pertobatan. Ya apalagi sekarang itu tambah gampang lah ya. Kita buka HP kita ini aja, Kak, HP kita ini kita scroll gitu ya, kita udah nemu lah khotbah kayak gitu ya. Sudah dengan gampang kita menemukan khotbah ya di zaman sekarang ini ya. Nah di sini juga ada resikonya, yaitu kalau kita melihat tanda-tanda spiritual itu tanpa perubahan, kita bisa melihat banyak di media sosial itu ya, dengan sangat gampang melalui HP yang kita punya. Nggak peduli HP kita apa itu ya, Android kah atau apa, kita bisa melihat itu semua, tapi nggak ada perubahan hati. Nah, seharusnya apa? Seharusnya itu adalah hidup yang berubah. Firman dan mujizat seharusnya mentransformasi dalam hidup, sehingga pada pertobatan itu sangat penting. Nah, pertobatan sejati itu apa sih? Respon yang diharapkan dari setiap pengalaman rohani. Jadi ada mujizat, kita diharapkan apa? Oh, tobat, kita ingat kalau Tuhan itu bisa berkuasa kayak begitu. Ya. Next, tentang pertanyaan mengenai otoritas Yesus. Nah, di zaman itu banyak banget loh orang yang menanyakan otoritas Yesus. Ya gini sih, kok ngomongnya gini sih? Ya kayak sekarang itu kan banyak pendeta kan gitu, kayak gitu, kok ngomongnya gini sih, kok ngomongnya gini. Ya di media sosial nyinyir-nyinyiran, akun-akun kayak gitu ya. Nah, di sini dikatakan bahwa Yesus itu berasal dari Bapa. Ini memiliki apa hubungan yang unik antara Bapa dengan anak, yang nggak bisa dianukan dengan kayak sekarang ini, dengan zaman sekarang ini beda dengan Bapa dan anak yang ada di dunia ini. Nah, hanya mereka berdua itu yang benar-benar saling mengenal dan menunjukkan bahwa itu relasi yang benar-benar eksklusif dan penuh kasih. Kita bisa toh mengenal orang tua kita atau anak kita, tapi kita nggak akan bisa mengenal secara penuh seperti antara Tuhan sama Bapa, karena kita pun punya keterbatasan. Nah, di sini dikatakan juga bahwa Yesus itu adalah jalan satu-satunya jalan dan manusia tidak dapat mengenal Allah dengan kekuatannya sendiri, tapi melalui Yesus yang menyatakannya. Makanya itu sebenarnya kita itu ya
kita tuh nggak bisa mengenal Tuhan tanpa adanya Yesus itu ya. Nah, kalau kita kenal sama Yesus yang jadi pintunya, jadi jalannya aja nggak mau, gimana sih caranya kita tuh bisa kenal Tuhan ya? Nah, makanya itu yang bingung. Apa sih banyak orang masa mengenal Tuhan, tapi nggak mengenal Yesus itu, nggak mau terima Yesus itu ya. Karena kita dari kalau Tuhan Yesus yang menyatakannya, kita tuh baru bisa mengenal Tuhan ya. Next, nah ini ayat yang paling disukai dengan tema yang disukai di perikop ini, yaitu di ayat 25-30, yaitu ajakan juru selamat. Nah, di sini Tuhan Yesus bersyukur karena pewahyuan kerajaan Allah bukan hanya untuk orang-orang yang merasa pintar atau kuat aja, tapi untuk orang yang rendah hati. Nah, ini ayat yang paling disukai di ayat yang 28, ayat ke-28. Marilah yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Nah, di sini Tuhan Yesus memberikan kelegaan bukan cuma sampai fisik, tapi juga capek hati dan capek spiritual karena melakukan taurat ya. Nah, di ayat selanjutnya Tuhan Yesus menawarkan kuk yang lebih ringan dan enak, karena kita nggak menanggungnya sendiri, karena kuk itu akan ditanggung bersama dengan Yesus yang juga bisa membawa kepada ketenangan yang sejati. Nah, ini kita sekarang bahas lebih lanjut tentang beban hukum Taurat. Makanya tadi dibilang di situ itu bukan sekedar capek fisik, tapi melainkan pelatihan akibat kerja keras yang melelahkan dan menghabiskan segala tenaga serta menguras jiwa. Nah, ini merujuk pada beban yang dipikul oleh orang lain, yang artinya beban itu yang ditanggung seseorang, itu loh ya. Ini contohnya seperti apa sih beban yang ditanggung orang? Kita misalnya ya kayak misal di pasar ya, barang bawaan kita banyak dan kita cuma sendirian, gak ada yang bantu. Nah, di sana kan ada tuh tukang angkat barang, kita bisa minta tolong ke mereka dan bayar sesuai mereka yang inginkan gitu ya, atau harga yang layak gitu. Tapi di sini apa bebannya itu? Bukan barang belanjaan kita, tapi hukum, aturan, dosa dan tekanan hidup. Makanya disebut juga hukum, disebut juga beban hukum Taurat. Karena apa? Maka orang Farisi itu membebankan itu dan tidak mau melakukannya. Ya, karena munafik bisa dicek di konten khusus ya, termasuk di devotion ataupun di program manapun. Cari yang namanya, yang judulnya Jangan Munafik, itu ketemu ya di channel ini ya. Nah, terus istirahat atau kelegaan apa sih yang dimaksud? Bukan secara fisik, tapi kelegaan batin atau rohani. Nah, di sini Tuhan Yesus itu berbicara dalam konteks orang Yahudi yang hidup di bawah tekanan hukum Taurat dan aturan-aturan tambahan yang ditambahkan oleh orang Farisi dan ahli Taurat,
yang tidak berbelas kasihan, ya. Ini juga spiritual abuse ya, nggak cuma sekarang nyalain gereja besar, tapi dulu spiritual abuse itu ada loh, sampai Tuhan Yesus sendiri loh turun tangan sampai keluarin ayat ini tuh, marilah telah dilusuh dan beban berat, marilah datang pada kan kayak gitu kan ya. Nah, sebenarnya tuh hukum Taurat itu diberikan Tuhan, tapi mereka salah mengartikan konteksnya, maka itu sampai ada spiritual abuse seperti itu, sampai capek seperti itu ya. Nah, mereka itu memakai hukum Taurat bukan untuk apa ya, supaya mereka itu hidupnya benar, tapi untuk membebani orang lain, untuk orang lain gitu ya. Jadi memang beban itu adalah beban usaha manusia untuk selamat dengan kekuatan sendiri yang tidak akan pernah usai dan tidak akan pernah berhasil. Nah, ini juga penting, penolakan terhadap Yesus itu juga menambah beban batin, karena tanpa pertobatan nggak ada jalan keluar dari dosa, nggak ada breakthrough dosa itu, nggak ada jalan keluarnya. Makanya dosa itu bahasanya seserius itu, sampai Tuhan Yesus itu harus turun tangan itu ya. Iya, menolak Tuhan Yesus ini juga menolak kebenaran. Makanya pencarian keselamatan itu sebenarnya melelahkan, karena nggak bakal ketemu gitu loh ya. Karena keselamatan itu kan cuma ada dalam Yesus. Ada itu di konten yang eksklusif juga itu ya. Keselamatan hanya dalam Yesus. Selain keselamatan untuk mencari arti hidup, kepuasan, pembenaran dari dunia itu ya gak ada gunanya, karena gak bakal ketemu gitu loh. Ini cuma bisa ketemu dalam Yesus. Terus ikatan dosa. Nah, dosa yang mengikat ini menuduh dan membuat itu tidak damai, sehingga ini juga yang disebut beban berat. Nah, damai sejahtera sejati itu bukan sekedar terbebas dari aturan dan beban, tapi juga kita harus hidup dalam kasih dan anugerah Allah. Makanya itu kadang banyak orang kalau nggak hidup dalam kasih dan anugerah Allah, pasti ada goncangan di kita, aduh perang, agak naik, pasti ya nggak bisa makan nasi pakai garam. Wah, pikirannya udah kayak gitu, damai aja. Ingat, Tuhan pasti pelihara. Tuhan nggak bakal biarkan anaknya kelaparan ya. Ya tetap ada damai sejahtera, walaupun sehari cuma makan sekali ya, oke lah. Nah, kesimpulannya apa sih dari semuanya itu tadi? Yang pertama, manusia seringkali keras hati dan menolak bertobat meskipun sudah melihat tanda-tanda kuasa Allah. Yang kedua, keselamatan dan pengenalan akan Allah hanya melalui Yesus, bukan melalui kekuatan manusiawi apapun ya. Gak perlu naik binatang untuk ke surga ya, karena gak bisa masuk. Gak perlu naik sapi atau naik kambing ya. Nah, yang ketiga, Tuhan Yesus itu memberikan undangan pribadi untuk datang kepadanya, maka hidup kita yang beban berat akan diganti dengan damai sejahtera dan kelegaan yang sejati. Dan yang terakhir, Yesus adalah Mesias yang dinanti-nantikan,
bukan yang lain, gak ada nabi lain ya selain itu, karena itu sudah betul-betul yang terakhir ya. See you and God bless you.